Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, surah Fatir, surah yang ke-35, di ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ke-32 di surah Fatir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terkait karakter manusia dalam menerima Al-Quran. Karakter yang pertama, zalimul li nafsih. Mereka yang terus-menerus menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang hidup larut dan terjebak dalam perilaku dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Ketika Allah SWT memberikan peluang dan kesempatan dari jatah usia yang Allah berikan kepada mereka, kenyataannya mereka tidak mengoptimalkan waktu, tidak mengoptimalkan peluang dan kesempatan yang hadir untuk memperbaiki diri, bahkan bertobat kepada Allah. Yang terjadi makin menjadi-jadi dengan perilaku dosa, kemaksiatan, kejahatannya. Tatkala mereka kembali kepada Allah SWT, di saat mereka bertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka, hidup mereka berujung pada kehinaan, kerugian, dan kebinasaan. Ketika penyesalan terjadi, penyesalan tidak berguna. Ketika ada harapan untuk kembali ke muka bumi, memperbaiki keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan, itu pun jadi perkara yang tidak berguna. Inilah karakter mereka yang tentu harus kita jauhi dalam kehidupan. Yang kedua, muqtasid, yakni mereka yang pertengahan antara melaksanakan kebenaran dan keterjebakan mereka pada perilaku dosa dan kejahatan, bergantung situasi dan kondisi. Karakter mereka yang masuk dalam kategori muqtasid adalah mereka-mereka yang labil, mereka-mereka yang goyah dan mudah digoyahkan. Tatkala mereka berada pada lingkungan yang baik, mereka menjadi baik. Namun tatkala mereka berada pada lingkungan tidak baik, mereka pun terbawa arus kepada perilaku dari kehidupan yang tidak baik. Maka perilaku seperti ini adalah bagian dari perilaku yang tentu harus kita hindarkan pula dalam kehidupan. Ada perilaku dari karakter yang ketiga, yang tentu selayaknya kita jadikan sebagai bagian dari motor penggerak dalam kehidupan untuk senantiasa kita cari dan kita perjuangkan, yakni sabiqum bil khairat, mereka yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan seizin Allah dan bersegera dalam berbuat kebajikan. Terhadap mereka tentu Allah SWT memberikan janji dan harapan dengan kemuliaan, dimasukkannya mereka ke dalam surga dengan segenap kenikmatan yang ada di dalamnya. Janji dan harapan Allah tentu saja merupakan bagian dari janji yang benar yang kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang senantiasa hidupnya berada dalam nilai-nilai kebajikan, senantiasa berlandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Mereka yang senantiasa berbuat kebajikan dengan seizin Allah, dan kemudian mereka senantiasa menjadi pionir, menjadi orang yang mendahului dalam berbuat kebajikan, dan menjadi orang yang senantiasa memprakarsai bagi hadirnya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, titik hidup dari kehidupan yang tentu akan menghadirkan kemuliaan dalam hidup itu adalah manakala kita senantiasa berada pada nilai-nilai keimanan, manakala kita senantiasa menghadirkan nilai amal soleh dalam kehidupan. Iman dan amal soleh, dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tatkala seseorang telah berbuat kebajikan dan kemudian dia senantiasa menjadi pionir dalam kebaikan, maka tentu karakter inilah yang menjadi bagian dari kemuliaan insya Allah SWT.
Sebabnya mereka yang mampu menghadirkan dalam hidup pada kebaikan dan senantiasa menjadi orang pertama dalam berbuat kebajikan. Artinya mereka adalah bagian dari karakter hidup yang akan mendapatkan derajat paling mulia insya Allah SWT. Karakter hidup dari mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran adalah mereka yang tentu di dalam kehidupan mereka senantiasa tersibuk, senantiasa tercelup dengan celupan Allah, yakni dari apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran sebagai pondasi untuk menjalani roda kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mereka betul-betul menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa menjebak kepada mereka pada pelaku dosa dan kejahatan. Mereka betul bisa menjaga dirinya agar mereka tidak berada pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Pola hidup mereka adalah pola hidup yang senantiasa terprotek dengan Al-Quran, senantiasa bergerak, senantiasa berjalan, bahkan senantiasa menghadirkan hidup dan kehidupan mereka pada puncak ketakwaan kepada Allah SWT. Mereka yang dalam hidupnya senantiasa berazam untuk menghadirkan hidup dan mati mereka ada dalam pengabdian kepada Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, alangkah hidup menjadi indah tatkala kita senantiasa berada pada nilai kebaikan dan menjadi sponsor bagi tegaknya kebaikan. Mereka yang senantiasa gelisah hati tatkala melihat lingkungan berada dalam lingkungan kemaksiatan. Mereka yang segera ingin melakukan perubahan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Semangat untuk saling mengingatkan, semangat untuk saling menguatkan dalam keimanan, senantiasa terpola dalam kehidupannya. Bahkan mereka yang senantiasa bahagia, mereka yang senantiasa menemukan ketenangan tatkala zikir dikumandangkan, tatkala Al-Quran dilantunkan, tatkala semangat untuk hadir di dalam semangat membangun kebersamaan ada dalam pijakan khairun nas anfa'uhum linnas, semangat untuk menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan dengan kesadaran sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang mampu menghadirkan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Inilah semangat di mana mereka senantiasa memompa hidup mereka berada dalam kebaikan dan senantiasa menjadi sponsor bagi tegaknya kebaikan. Semoga kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dengan seizin Allah dan bersegera dalam berbuat kebajikan untuk menemukan kemuliaan dan kebahagiaan. Sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.